Assalamualaikum Bu Afni, Handayani, apa kabar? Baik. Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah. Dengan cuaca yang siang seperti ini, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Bu, kita akan mengadakan tanya jawab dan rencana saya dan tujuan dari tanya jawab ini mudah-mudahan kita punya jawaban Bu, punya solusi untuk mungkin ya masalah yang Ibu hadapi. Bu, mungkin apa namanya ada masalah Bu ketika Ibu mengajar di PD Jaya, sementara Ibu asli Takengon Bu, sementara sekarang udah tinggal di Jaya dengan kondisi jauh dari keluarga, kemudian kondisi panas, ada masalah Bu? Pada saat pertama awal baru pindah ke PD Jaya, mungkin bukan masalah itu, sedikit kendala. Kendalanya di bahasa. Pada saat masuk kelas, saya menggunakan bahasa Indonesia. Jujur, di sekolah saya kebanyakan mereka menggunakan bahasa Aceh. Kemudian pada saat saya menjelaskan, banyak yang tidak paham apa yang saya jelaskan. Kemudian mereka malah balik bertanya, "Bu, nyope?" Gitu. Jadi karena saya pun baru pindah ke sini, saya juga nggak paham apa yang mereka tanya. Jadi akhirnya apa yang saya jelaskan, apa yang mereka tanya, saya tidak tahu, saya tidak paham, mereka juga tidak paham apa yang saya katakan. Ya, awalnya mungkin seperti itu, Pak, karena, ini bahasa mungkin, Pak, ya. Terus, Bu ya, kan merasa itu jadi masalah. Terus apa kiat-kiat Ibu supaya masalah itu kemudian selesai? Tentu Ibu sudah mempraktekkannya, sudah mengalaminya. Ibu bisa jelaskan? Mmm, pada, pertama-pertama pembelajaran itu, Pak, saya tulis apa yang mereka tanya. Saya tulis, "Ini benar tulisannya seperti ini yang anak-anak Ibu tanya?" "Benar, Bu." Setelah saya tulis, Pak, saya tanya sama kawan, minta tolong lah terjemahin ini artinya apa, gitu kan, Pak. Mmm, kan mungkin teman-teman awalnya ketawa, karena memang lucu, Pak, ya. Saya juga nggak merasa Ya, tersinggung karena memang benar saya nggak tahu. Ya udah mereka terjemahkan. Kemudian, saya balik lagi ke kelas, saya jelaskan lagi, "Tadi, tanyanya ini ya?" "Nyo, Bu," dia bilangnya gitu. Oh, kan dah lain lagi bahasanya. Kan gitu, Pak, mate lo nggak gini kan, Pak. Aduh, kayak mana caranya nih. Habis itu artinya apa, Nak, kalau bahasa Indonesianya?" Gitu. Karena saya udah paham, apa yang mereka tanya, jadi saya jelaskan kembali. Setelah saya jelaskan, mereka tidak juga, ini Pak, saya minta tolong sama kawan, "Minta tolonglah bantu jelaskan sebentar ini kayak mana bahasa Acehnya cara menjelaskannya," gitu Pak. Kemudian, dalam seminggu itu saya mencoba belajar di rumah, saya harus bisa. Besok yang ditanya sama anak-anak, saya harus tahu jawabannya apa, gitu Pak. jadi di ini ya, mungkin dipeloncoin sama anak-anak ya. Awalnya gitu, Masih karena ingat memang beberapa beberapa apa namanya kisah mungkin merasa di ini sama anak-anak sempat. Mmm, mungkin karena mereka masih anak-anak, Pak, ya. Awalnya saya di situ, ditugaskan mengajar kelas 2. Kelas 2 ada salah satu siswa saya, eee, namanya juga anak-anak ya, Pak, ya. Dia menyek-nyek terus, apa yang saya ungkapkan, kan saya ungkapkan dengan bahasa Aceh tuh, Pak. Ya jelas pasti berbeda. Apa yang mereka katakan dengan yang saya katakan itu
sudah pasti berbeda. Jadi dia menyet Afni dengan bahasa yang Afni bilang tuh Pak. Kan dalam hati kan kesel, cuman karena anak-anak mau diapain gitu kan Pak. Habis itu Afni panggil, Afni bilang, Afni kasih pengertian, ibu kan baru di sini, ibu belum paham bahasanya. Jadi kalau misalnya ibu nggak tahu, kita belajar bersama ya. Gitu Afni kasih taunya Pak, gitu Afni pahami ke anak-anak bahwa jangan diejek-ejek gitu. Apa yang Afni bilang itu jangan diejek. Terus kan ini kan udah mungkin salah satu putus tadi Bu Afni, ini masih terekam atau tidak ya? Nggak tahu Cek Pak. lagi Bu. Iya. Emang putus-putus Pak ya ini ya, hilang Pak ya. Oh masih nih Bu Afni, masih terekam, masih tertulis stop recording, masih berarti masih terekam. Kita lanjut aja Bu Afni ya. Ini kan sama Oh anak-anak iya kan Pak. Bu Afni dapat. Terus ada tidak bantuan dari keluarga, khususnya suami mengenai masalah ini, Bu? Silakan, Bu. Kalau dari keluarga, alhamdulillah nggak ada Pak. Suami mengenai masalah ini, Bu. Silakan, Bu. Kalau dari keluarga, alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada masalah, nggak ada perbedaan karena mereka juga sama Afni awalnya mereka juga bukan awalnya Pak ya, malah sampai sekarang dari pihak keluarga mereka juga masih Bukan, menggunakan bahasa bukan, Bu. Indonesia. Oh, iya. Bukan, Bu. Maksud saya kendala bahasa di sekolah, Mm-mm. mendapat bantuan tidak dari suami khususnya. Misalnya kalau bahasa Aceh anak-anak bilang gini, terus gini gitu. Ada nggak Oh, dari kalau itu ada Pak. Ada, malah saya sering gini, apa yang diucapkan saya sama anak-anak, saya sering voice note kan kirim ke suami. Ini artinya apa gitu, Pak. Saya sering gitu dulu. Dulu gitu, Pak. Minta tolong, ini artinya apa ya gitu. Habis itu nanti dikasih tahu sama suami, Pak. Terus malamnya juga saya cari tahu bahasa anak-anak yang sering ditanyakan, saya cari tahu gitu, Pak. uh, itu masalah satu mungkin ya. Yang masalah kedua, yang mungkin yang di awal-awal, Bu, Ibu antara memilih antara tinggal di Pidijaya atau tinggal di Takengon. Bisa tidak Ibu ceritakan? Kan Ibu sebagai orang Takengon pasti pengen lah tinggal di kampung sendiri, dengan suasana sendiri, dekat keluarga dan sebagainya. Bisa Ibu, tidak bisa Ibu nggak cerita? Ya, Eh, silakan. cerita singkat ya, Pak ya. Iya. Dulu sebenarnya saya kan pengangkatan di Bener Meriah tuh Pak, kan lumayan jauh juga dari Takengon. Eee Dekat lah. Tempat tugasnya Pak, sekitar 1,5 jam baru sampai ke tempat tugas kan Pak. Jadi dulu Agni selalu sampai ke sekolah jam 8:30, selalu 8:30 sampai. Jadi dulu Oh. Agni buat rekom pindahnya itu usulkan 2. Yang pertama Agni buat rekom ke Pidijaya sama ke Takengon. Yang mana duluan goal berarti pindahnya ke situ gitu Pak. Terus suami juga sebenarnya keinginan hati juga tinggalnya di Takengon gitu kan Pak. Cuman karena Afni udah duluan goal rekomnya di Pidijaya, jadi ikut suami ke Pidijaya gitu. Oh, jadi nggak ada masalah lah Bu ya. Sebenarnya kalau keinginan itu sama-sama pengen tinggal di Takengon dulu. Oh, Karena suami juga
pengennya tinggal di Takengon karena suami suka lihat kebun, suka tanam-tanam gitu, Pak. Suka jadi petani Suka lah. jadi petani. Terus sampai sekarang di sekolah, kira-kira kendala bahasa Aceh udah selesai Bu ya? Sekarang alhamdulillah Anak-anak bisa udah Aceh. selesai kendala bahasa Acehnya pas komunikasi sama anak-anak. Kemudian kan sekarang anak-anak nggak boleh lagi bahasa Aceh Pak di kelas, harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Di situ mungkin keuntungan Afni Pak, karena kalau bahasa Aceh nanti pasti keseleo lidahnya kan Pak. Udah ketawa lagi anak-anak sama Afni. Mungkin ini Bu ya, jangan dikasih kelas 2 ya, mungkin kelas 5 atau kelas 6 Bu ya. Mungkin itu Pak ya, karena begitu pindah langsung dikasih kelas 2, sementara anak kelas 2 penggunaan bahasa Indonesianya belum jelas gitu. Masuk lagi Afni dengan menggunakan bahasa Aceh nggak bisa. Ya udahlah Pak. Di situ proses pembelajarannya mungkin agak terkendala sedikit. Cuman karena mau keinginan berubah itu keingin tahuan saya juga harus bisa bagaimana caranya biar anak-anak bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya juga mengerti apa kemauan anak-anak gitu, Pak. Artinya tanggung jawab Bu ya. Tanggung jawab Iya, Pak. sebagai guru dimanapun ditempatkan, konon lagi cuma bahasa Aceh yang mungkin ya familiar lah, walaupun tidak bisa bahasa Aceh pada umumnya. Tapi Gayo Aceh kan satu daerah sama perbedaan itu. Jadi tanggung jawabnya Bu ya, tanggung jawab sebagai guru Bu ya mungkin ya. Bisa Ibu Iya, Pak. sampaikan sedikit Bu mengenai tanggung jawab ini, tanggung jawab bahwa meskipun ada masalah tapi sebagai guru tetap bertanggung jawab untuk mengajar ya, untuk mendidik Bu ya. Silakan Bu. Meskipun saya tidak lancar menggunakan bahasa Aceh, tapi saya berusaha menjelaskan bagaimana caranya agar anak-anak bisa paham apa yang saya sampaikan. Kalaupun mereka belum paham, nanti saya panggil mereka secara pribadi. Saya tanya tadi kenapa nggak bisa. Saya jelaskan kembali gitu Pak. Kalau misalnya saya sudah jelaskan kembali, ternyata si anak juga belum paham, saya minta tolong sama yang bisa untuk menjelaskan dengan menggunakan bahasa Aceh. Tapi setelah dijelaskan sama kawan, saya berusaha lagi biar anak itu biar paham apa yang saya jelaskan, tuh Pak. Jadi sekarang malah karena apa namanya ya Indonesia Bu ya, bahasa Indonesia supaya anak-anak mungkin anak-anak merdu, anak jaya yang ya nilai rasa sebuah kata menggunakan bahasa sendiri mungkin maulah belajar bahasa kedua bahasa Indonesia Bu ya. Jadi Iya. itu terus di ini Bu ya, di samping Ibu sendiri berbicara bahasa Aceh juga belajar bahasa Aceh Bu ya. Silakan Bu. Saya juga mau Pak, apalagi sekarang saya kan udah punya anak saya kelas 4 SD. Malah sekarang lebih Ya, lancar anak saya yang SD ngomongnya. Jadi saya sering kalau kali ya. sebelum tidur gitu, atau lagi duduk, nanti saya sering, "Ini kayak mana cara bilangnya, Nak? Ini kayak mana cara bilangnya, Nak?" Gitu, biar saya nggak salah ucap lagi. "Umi ini lucu," katanya gitu. "Iyalah, ajarin dulu Umi. Kalau ini kayak mana cara bilangnya?" Nanti Oh, diajarin. iya iya iya. Ada yang kayak lidahnya terlipat gitu kan, Pak, ada yang kayak tebal gitu, nanti diajarin gitu. Anaknya perempuan, laki-laki. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Berarti itu ya Bu ya, tanggung jawabnya ya Bu ya, meskipun ada masalah tetap tanggung jawabnya tetap jalan Bu ya, Iya, karena Bu itu memang Afni ya. tanggung jawab kita dunia akhirat, Pak, ya. Ya, terima kasih Bu Afni sudah memaparkan masalah tentang ya suka duka mungkin jadi guru di daerah suami yang
konon bahasanya beda dengan bahasa Bu Afni yang dari suku Gayo gitu. Kami di Aceh. Begitu juga mungkin kalau kami yang orang Aceh yang mengajar di pedalaman di Gayo yang orang-orang Gayo yang tidak mau belajar, tidak ataupun umumnya mau bicara bahasa Gayo. Mungkin repot juga Bu, kami guru dari suku lain, apakah suku Aceh, apakah suku Padang dan sebagainya. Baik Bu Afni, terima kasih atas diskusinya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, kita beri jeda dikit ya. Oh iya Pak. Buat jeda sedikit, nanti biar mudah nanti kita potong videonya. Jadi Ya. matikan dulu nih Pak. Jangan, biar aja. Sebentar aja. Saya paskan jamnya mungkin, pas jamnya sedikit, nanti kita lanjut. Bu Afni, berarti Bu Afni tanya ke saya yang pertama terkait dengan tujuan, kan? Tujuan dari coaching Bu Afni. Berarti masalah saya tentang suka duka CGP ya, yang di sekolah gitu ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian identifikasi kan. Identifikasi berarti masalahnya apa-apa aja, nanti saya paparkan. Setelah masalah terus rencana ke depannya gimana gitu ya Pak? Ya, rencana ke depan, terus tanggung jawab kan? Iya. Baik Bu Afni, silakan. Nanti saya potong videonya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi hari ini? Baik Bu Afni. Alhamdulillah, hari ini saya akan mencoba bertanya sama Bapak nggak usah bilang tentang ya Pak ya, tentang sebenarnya apa tujuan Bapak untuk ikut CGP? Tujuan saya, makasih Bu atas pertanyaannya. Tujuan saya yang pertama ya kepengen untuk ya apa ya, kalau lihat teman-teman lain yang CGP, apalagi ketika pelatihan di Banda Aceh, saya lihat ada yang ada yang beda lah, ada yang hal-hal yang beda. Kemudian ketika kita bukan CGP, diajak ngobrol ataupun mendengar mereka ngobrol, kita jadi nggak nyambung beberapa hal. Terus kita lihat juga teman-teman yang di sekolah yang CGP, ada kegiatan ataupun aktivitas yang berbeda setelah menjadi GP. Itu Bu yang mungkin dua hal yang kenapa saya ingin jadi ikut CGP. Dan sebenarnya saya ikut CGP ini dari angkatan 5 Bu Afni. Angkatan 5, kemudian kalau saya tidak salah angkatan 7, 8, entah 9, cuman saya kendalanya waktu itu kepikiran agak agak merasa ya antara iya dan tidak ikut program ini karena iming-iming kepala sekolah dan pengawasnya, karena saya nggak ada niat untuk menjadi kepala sekolah, apalagi saya cuman P3K. Kalau mungkin saya nanti jadi kepala sekolah atau pengawas dengan posisi saya sebagai P3K, saya merasa berat gitu. Saya merasa berada di kasta kedua, bukan di kasta PNS. Jadi kalau ada misalnya ada guru-guru yang perlu ditegur atau guru-guru yang perlu dinasehati, ya saya kalah kelas lah untuk menasehati ataupun untuk membangun, karena mereka PNS itu lebih mungkin itu menurut saya ya, itu lebih dari level saya. Saya kira seperti itu Bu. Jadi angkatan 10 alhamdulillah saya ikut, dan ketika saya ikut saya lihat materinya ya
anggapan saya itu mungkin sekitar 70-10%, 80%, ternyata salah. Ternyata salah. PGP ini, apa namanya, visi pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar, konsepsi pendidikan ataupun bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, itu sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke itu tidak beda. Jadi guru Alhamdulillah, hari ini saya akan mencoba bertanya sama Bapak nggak usah bilang tentang ya Pak ya, tentang sebenarnya apa tujuan Bapak untuk ikut CGP? tujuan saya, makasih Bu atas pertanyaannya. Tujuan saya kepengen, yang pertama ya kepengen untuk ya apa ya, kalau lihat teman-teman lain yang CGP, apalagi ketika pelatihan di Banda Aceh, saya lihat ada yang apa namanya, ada yang beda lah, ada yang hal-hal yang beda. Kemudian ketika kita bukan CGP, diajak ngobrol ataupun mendengar mereka ngobrol, kita jadi nggak nyambung beberapa hal. Terus kita lihat juga teman-teman yang di sekolah yang CGP, ada ada kegiatan ataupun aktivitas yang berbeda setelah menjadi GP. Itu Bu yang mungkin dua hal yang kenapa saya ingin jadi ikut CGP. Dan sebenarnya saya ikut CGP ini dari angkatan 5 Bu Afni. Angkatan 5, kemudian angkatan kalau saya tidak salah angkatan 7, 8, entah 9, cuman saya kendalanya waktu itu kepikiran agak apa namanya, agak merasa ya antara iya dan tidak ikut program ini karena iming-iming kepala sekolah dan pengawasnya. Karena saya nggak ada niat untuk menjadi kepala sekolah. Apalagi saya cuman P3K. Kalau mungkin saya nanti jadi kepala sekolah atau pengawas dengan posisi saya sebagai P3K, saya merasa berat gitu. Saya merasa berada di kasta kedua, bukan di kasta PNS. Jadi kalau ada misalnya ada guru-guru yang perlu ditegur atau guru-guru yang perlu dinasehati, ya saya kalah kelas lah untuk menasehati ataupun untuk membangun, karena mereka PNS itu lebih mungkin itu menurut saya ya, itu lebih dari level saya. Saya kira seperti itu Bu. Jadi angkatan 10 alhamdulillah saya ikut, dan ketika saya ikut saya lihat materinya, ya anggapan saya itu mungkin sekitar 70-10%, 80%, ternyata salah. Ternyata salah. PGP ini apa namanya, visi pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar konsepsi pendidikan ataupun bagaimana mendidik, bagaimana mengajar, itu sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke itu tidak beda. Jadi guru kalau misalnya menghadapi anak, apakah posisi kontrol guru-guru dari Sabang sampai Merauke tahu bahwa ada posisi kontrol menghukum, Oh, ada memantau, ada teman, ada manajerial. Saya kira seperti itu. Kemudian kalau ada anak yang bermasalah, bisa ditangani dengan segitiga restitusi. Kemudian di apa namanya, kita dengan sesama murid bukan buat peraturan. Mungkin selama ini kita saya sendiri yang merasa buat peraturan. Tapi rupanya ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dipatuhi oleh ya guru dan murid. Dan tidak hanya itu, bukan hanya kesepakatan kelas, tapi juga kesepakatan sekolah. Saya kira seperti itu Bu. Jadi sedikit banyak sekarang apa namanya,
apa yang dulu terpikirkan oleh saya sebelum saya lulus sebagai CGP, ternyata tidak semuanya benar. Demikian Bu Afni. Terima kasih Pak. Kalau sepertinya tidak ada perbedaan kasta Pak antara P3K sama PNS, semua sama karena tujuan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian kita sama ya Pak, saya juga udah ketiga kalinya ikut CGP, alhamdulillah yang ke-10 ini baru saya lolos. Kemudian dari apa yang Bapak uraikan tadi, ada nggak masalah di situnya Pak? Nah, ini Bu masalahnya. Masalahnya ketika sudah lulus CGP atau sedang PGP ini, program pendidikan guru penggerak, kadang-kadang ya teman di sekolah, partner teman sejawat, memang bercanda, tapi ada beberapa yang memang sengaja memang kayak menjatuhkan. Ada beberapa lagi yang lain bercanda, tapi tidak ada niatan untuk menjatuhkan. Ya misalnya, kepala sekolah ya, hai calon kepala sekolah, bajak menteng, cara jalannya aja udah pas tuh, udah jadi kita merasa Ya, Pak. merasa apa ya? Cuman karena saya dari tadi udah saya sampaikan memang nggak ada niat jadi kepala sekolah dengan karena faktor P3K tadi, ya saya biasa aja di ini biasa aja. Cuman itulah tadi adanya. Padahal mungkin ketika ikut PGP saya berharap sangat duduk sama teman-teman sejawat itu dan menyampaikan bahwa ada konsep-konsep tertentu yang perlu mereka tahu Terapkan. sehingga mereka bisa mendidik padahal ada pilihan lain yang lebih bagus, khususnya posisi manajerial. Saya rasa seperti itu Bu. Jadi kendala saya seperti itu. Dan alhamdulillah ya karena itu tadi saya gak ada niat jadi kepala sekolah, jadi saya biasa aja gitu. Saya juga sepertinya sama, tujuan kita sama. Kita nggak ada niat jadi kepala sekolah, cuman selagi kita nggak ada niat untuk menjatuhkan teman. Cuman sekarang tujuan kita rangkul teman-teman bagaimana biar mereka mau ikut. Biar mereka juga mendapatkan ilmu seperti kita ya kan Pak? Iya, tadi sempat rapat juga dengan pembina pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah memberikan arahan tentang administrasi sekolah tolong disiapkan oleh guru. Terus salah satu GP mengacungkan tangan dan menyampaikan alangkah lebih baik kalau kami GP dan CGP diberikan kesempatan untuk menyosialisasikan apa-apa saja yang telah kami dapatkan di program guru penggerak. Alhamdulillah keinginan dari GP dan CGP di sekolah saya SMA 1 Merdu ditampung, diterima oleh pengawas. Baik kata beliau. Jadi kita cari waktu kapan hal itu disampaikan. Misalnya tentang itu Bu, tentang bagaimana mengatasi anak-anak yang bermasalah, kita gunakan segitiga restitusi. Terus kalau ada anak yang telat hadir, anak yang naik pagar, anak yang lain sebagainya, posisi apa yang kita gunakan untuk mengontrol mereka dan lain sebagainya. Terus sebagai guru juga ada kesadaran sosial bahwa sesama guru kita juga punya masalah kan, termasuk mungkin pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana sama-sama kita untuk bisa mengajar dengan berbagai tipe belajar siswa gitu. Saya kira seperti itu Bu Afni.
Kemudian setelah Bapak mendapatkan posisi yang tidak nyaman di sekolah karena mungkin dengan omongan teman-teman, kemudian karena mungkin ejekan-ejekan itu berupa candaan. Kemudian rencana selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan? Saya ingin menjadi guru yang lebih baik, Bu Afni, karena di PGP, di program guru penggerak, dari sebelum-sebelumnya, dari visi guru penggerak, peran guru penggerak, saya pribadi, Bu Afni ya, saya lihat kalau kita ingin mengubah keadaan, kita ingin mengubah orang lain, maka ubahlah diri sendiri dulu, perbaiki diri sendiri dulu. Jadi dalam hal ini saya pun ketika menyampaikan apa yang saya tahu, konsep-konsep saya dapatkan dari program guru penggerak, saya tidak langsung untuk menyampaikan itu karena fase saya untuk mengubah diri mungkin baru mulai. Jadi saya harus menunjukkan dulu, bukan berarti saya ingin menunjukkan pamer bahwa saya udah berubah karena guru penggerak, bukan. Mudah-mudahan bukan itu. Tapi memang mudah-mudahan Allah berikan saya keikhlasan untuk berubah, untuk menjadi guru yang lebih baik, karena dengan itu mungkin kita dapat amal kebajikan yang Allah janjikan nanti kita terima di alam sana. Jadi seperti itu. Dan tidak hanya itu, mungkin kalau kita ikhlas mengajar, kita ingin berbuat baik untuk kebaikan, rahmat yang lain mungkin juga akan datang ke kita, khususnya rahmat sehat dan rahmat finansial yang kita terima dari pemerintah berupa gaji per bulan itu berkah. Jadi gaji yang kita terima, apakah gaji, apakah sertifikasi, tidak langsung hilang, tapi berkah. 100.000 tapi berkah, 1 juta berkah. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Saya kira seperti itu, Bu Afni, yang saya pahami. Makasih, Bu Afni. Baik, Pak. Berarti secara tidak langsung rasa tanggung jawab yang telah dititipkan oleh Allah secara tidak langsung sudah Bapak jalankan. Cukup sekian, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu Afni. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat jeda sebentar, Bu Afni ya. Nanti Ya, bisa mudah kita potong. Baik, Bu Afni, makasih. Mungkin kita sama-sama mengucapkan, sama-sama mudah-mudahan video yang kita rekam ini bisa berguna, bisa yang pertama untuk tugas kita, yang kedua mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mungkin bukan hanya topik yang kita sengaja cari, tapi memang topik yang kita alami sendiri di sekolah mungkin. Pilihan saya karena kita mengalaminya sendiri jadi lebih lebih realis lah untuk disampaikan. realistis, kemudian mengalir apa adanya, Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu Afni ya. Mungkin saya stop rekamannya ya. Kita lihat, mudah-mudahan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pistol.